الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus kita surat Ali Imran ayat 102. Juz yang tadi, juznya tidak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu berbeda dengan al-mu'minun. Sama-sama artinya terjemahnya orang-orang yang beriman. Al-mu'minun adalah orang-orang yang beriman yang kuat keimanannya kepada Allah, menggunakan isim fa'il. Nah, kalau alladzina amanu itu orang-orang yang beriman, bisa orang yang imannya kuat, bisa orang yang imannya lemah, termasuk alladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman ada yang belum bertakwa, lalu diperintahkan oleh Allah bertakwalah kepada Allah. Takwanya yang bukan main-main, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih itu kedudukannya maf'ul mutlak, yaitu maf'ul mutlak menerangkan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebenar-benarnya takwa. Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah Allah itu disebut tidak dilupakan, Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi itu bentuk daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah sedikit pun. Kita harus taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Kita harus bersyukur kepada anugerah Allah dan tidak kufur sedikit pun. Nah, itu yang dimaksud dengan haqqa tuqatih. Nah, dengan demikian haqqa tuqatih itu berat, bahkan dikatakan tidak mampu. Malaikat yang tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siang malam dia sujud, ada yang siang malam dia berdiri, ada yang siang malam dia ruku, dan dia baru bangun kalau sudah
hari kiamat. Jadi diperintahkan sujud terus, nggak pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun dan hanya menjalankan perintah Allah. Kata malaikat itu, ma'abadnaka haqqa ibadatik, saya tidak benar-benar menyembah Allah dengan baik. Itu malaikat yang tidak bermaksiat sama sekali. Artinya haqqa tuqatih ini di luar jangkauan sebenarnya. Oleh karena itu pengertian haqqa tuqatih adalah sekuat tenaga kita. Jadi pengertian haqqa tuqatih adalah bertakwalah kepada Allah dengan sekuat tenaga kita. Nah, itu kurang lebih ulama menjelaskan yang dimaksud dengan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa adalah dengan sekuat tenaga kita. Bahkan jikalau kita dikasih nyawa, bahkan 1000 nyawa, 1.000.000 nyawa, lalu seluruhnya untuk taat, tidak akan cukup menunaikan hak Allah terhadap hambanya. Hak Allah itu sangat besar terhadap hambanya, sehingga tidak cukup kita takwa, kita taat, kita ibadah, tidak cukup untuk menunaikan hak Allah terhadap hambanya. Begitu kurang lebih penjelasan ulama. Maka yang dimaksud dengan haqqa tuqatih adalah sekuat tenaga kita. Wala tamutunna, dan sungguh, nah itu ada nun taukid sakilah, nun taukid penguat. Wala tamutunna, sungguh-sungguh janganlah kamu meninggal dunia, illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim, kalian dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah yang kedua adalah jangan meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan muslim. Nah, kita meninggal dunia kita nggak tahu kapannya. Berarti ini perintah yang nggak mungkin juga, janganlah meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Berarti kita sekuat tenaga menjaga keislaman kita. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, maksud daripada ayat ini, sekuat tenaga kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga. Karena kalau dipahami secara letterlek, jangan mati kecuali kamu muslim. Nah, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Berarti kita, makna daripada ayat ini adalah sekuat tenaga menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus Allah menjelaskan bahwa nikmat iman itu nikmat yang paling besar dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain, dibandingkan dengan nikmat harta, dibandingkan dengan kita punya uang, dibandingkan dengan kita punya rumah. Dan iman itu baru terasa dampaknya yang sangat besar kalau kita sudah meninggal dunia. Sebesar apapun kekayaan kita, malaikat Mungkar dan Nakir tidak bisa disogok, malaikat Malik tidak bisa disogok, malaikat Ridwan tidak bisa disuap. Kalau di dunia bisa, tapi di akhirat uang sudah tidak berguna lagi. Jadi kita menjaga keimanan kita. Harta banyak lalu meninggal, udah ditinggal semua, sehingga kita, kalau kita tidak punya iman, tidak punya amal soleh, maka seterusnya kita akan sengsara. Maka keimanan adalah hal yang paling mahal. Sekalipun kita bermaksiat kepada Allah, punya iman sedikit, suatu saat akan tetap dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lama di nerakanya, tetapi masih punya kemungkinan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan ayat ini, kita berusaha sekuat tenaga, yang Allah perintahkan laksanakan, yang Allah larang tinggalkan, dan kita berusaha sekuat tenaga menjaga keislaman, keimanan kita sampai akhir hayat. Demikian tadarus kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yamallu samahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahdin wa hayrati fayara
Rabbi matirni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.